Repot. Saya dari kelompok 2, kelas 5A D3 Akuntansi Perpajakan. Pada saat ini kami kelompok 2 akan membahas materi mengenai pendekatan dalam pengambilan keputusan etis. Pendekatan dalam pengambilan keputusan etis yaitu ada analisis biaya manfaat. Dari analisis biaya manfaat ada analisis efektivitas biaya, yaitu yang membandingkan cara-cara yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama guna mendapatkan cara yang paling mudah untuk mencapainya. Analisis biaya manfaat mencari nilai dan membandingkan semua biaya dan manfaat baik pada kelompok, perorangan, dan sosial, sebagai akibat intervensi alternatif dan mengkonversikan ke jumlah uang. Misalnya, dengan analisis biaya manfaat, Anda dapat menghitung manfaat yang diterima program Anda untuk tiap rupiah yang dikeluarkan. Analisis biaya manfaat merupakan metodologi yang banyak digunakan dalam melakukan analisis investasi. Metode ini dapat membantu para pengambilan keputusan dalam menentukan pilihan di antara alternatif alokasi sumber-sumber daya yang terbatas tetapi memberikan keuntungan yang tinggi. Sementara analisis penetapan biaya berguna bagi manajemen dan perencanaan, tetapi terdapat juga batasan-batasan. Batasan-batasan tersebut yang pertama yaitu keputusan tidak sepenuhnya didasari oleh pertimbangan ekonomi. Pertimbangan-pertimbangan politis, teknis, administratif, dan logistik seringkali berpengaruh pada pilihan akhir sebuah strategi. Yang kedua yaitu ada analisis efektivitas biaya. Yang ketiga yaitu intervensi seringkali berakibat pada hasil kesehatan positif lainnya. Dan keempat yaitu tidak mungkin mengkuantifikasi manfaat yang tak nyata. Perkenalkan, nama saya Andini Ngabalin dari kelompok 2. NIM 1904-2003. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis etis untuk pemecahan masalah. Kebanyakan para pelaku bisnis mengambil keputusan berdasarkan kepentingan para pemilik atau para pemegang saham. Pandangan ini merupakan pendekatan secara tradisional. Pendekatan secara tradisional ini dimodifikasi dengan dua cara. Cara pertama asumsi bahwa seluruh stakeholder hanya ingin memaksimalkan keuntungan jangka pendek. Nah, yang kedua, non-stakeholder seperti karyawan, konsumen, dan non-stakeholder seperti karyawan, klien, supplier, kreditor, tokoh masyarakat, dan pemerintah memiliki kepentingan dari hasil keputusan yang dibuat untuk tujuan perusahaan itu ikut dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Nah, perusahaan yang sangat modern ini sangat mempertimbangkan kelompok stakeholder dan kelompok di luar stakeholder. Kedua stakeholder ini menjadi company resort. Jika kita kehilangan salah satu unsur stakeholder atau bisa disebut primary stakeholder, hal tersebut dapat menyebabkan perusahaan tidak berjalan secara penuh dan mungkin dapat menimbulkan kerugian pada perusahaan tersebut. Nama saya Bill Banari, NIM 1904-2021 dari kelompok 2 Etika Profesi. Asumsi bahwa kelompok shareholder monolitik hanya tertarik pada keuntungan jangka panjang yang sedang menjalani modifikasi disebabkan karena perusahaan yang modern mencari shareholders yang terdiri dari perorangan maupun institusi yang tertarik pada keuntungan jangka panjang dan bagaimana etika bisnis diterapkan. Investor yang etis mengembangkan jaringan formal dan informal melalui kegiatan perusahaan mereka. Mereka juga memutuskan bagaimana untuk memilih wakil mereka, serta bagaimana pendekatan ke direktur agar mereka memperhatikan dan tetap pada ruang lingkup atas perlindungan terhadap lingkungan. Mereka memberi kompensasi dan nilai lebih terhadap kegiatan hak asasi manusia pada suatu negara tertentu seperti Afrika Selatan. Perkenalkan, nama saya Regina Juwita Rembat, NIM 1904-2018, kelas 5A D3 Perpajakan Politeknik Negeri Manado. Saya akan menjelaskan materi tentang kepentingan yang fundamental dari stakeholder.
Para decision maker menggabungkan kepentingan kelompok stakeholder dan menciptakan kepentingan yang mendasar saya akan menjelaskan materi tentang kepentingan yang fundamental dari stakeholder. Para decision maker menggabungkan kepentingan kelompok stakeholder dan menciptakan kepentingan yang mendasar, yaitu dapat menghasilkan keputusan yang dapat mengakomodir kepentingan mereka. Suatu keputusan sebaiknya mempertimbangkan pendistribusian yang adil antara keuntungan dan beban. Suatu keputusan hendaknya tidak bertentangan dengan hak-hak stakeholder, termasuk hak dalam membuat keputusan, yaitu well-offness, artinya keputusan sebaliknya menghasilkan lebih banyak keuntungan daripada biaya. Selanjutnya, fairness, artinya pendistribusian hendaknya mempertimbangkan keseimbangan antara keuntungan dan biaya. Yang terakhir, right, artinya hasil keputusan hendaknya tidak bertentangan dengan stakeholder. Perkenalkan, nama saya Jodiku, NIM 1904-2017 dari Akuntansi Perpajakan kelas 5A. Saya dari kelompok 2. Pengkajian terhadap pengaruh yang tidak dapat dikuantifisir. Keadilan bukan merupakan konsep yang absolut. Hal ini merupakan petunjuk yang berasal dari suatu kejadian ekonomi yang berorientasi dalam mencari keuntungan dan biaya yang menjadi dasar dari keputusan tersebut. Contohnya adalah keputusan untuk menaikkan pajak lebih tinggi pada pendapatan tinggi, tetapi melihat secara adil sesuai dengan kapasitas mereka untuk membayar pajak. Alasan dan perspektif diperlukan untuk menilai kewajaran yang dengan teliti.